Halo, selamat sore teman-teman sahabat subscriber. Semoga teman-teman sehat semua ya di sana gitu ya. Kali ini Arya bakalan ngebahas mengenai programnya dari pemerintah, yaitu Tapera ya, Tabungan Perumahan Rakyat. Wah, ini bagus banget nih gitu program yang dikeluarin pemerintah. Namun ada pro dan kontra di balik lahirnya Tapera di saat pandemi corona. Apa aja pro kontranya itu ya, simak terus, jangan kemana-mana di Ari Jaya. Oke guys, langsung aja. Tapera itu apa gitu, Tabungan Perumahan Rakyat itu apa? Jadi sesuai dengan aturan TP, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera itu, dan telah ditandatangani sama Pak Presiden itu di tanggal 20 2020 ya teman-teman gitu. Dan ini menjawab tantangan dari pemerintah itu sendiri, bahwa untuk program 1 juta rumahnya ini memang belum terrealisasi ya gitu. Nah, pemerintah langsung membuat regulasi mengenai Tapera. Nah, cuman ada pro kontranya ya teman-teman gitu. Apa aja sih pro kontranya, nanti kita bahas ya. Untuk saat ini saya akan membahas mengenai syarat menjadi peserta Tapera ya. Untuk syarat menjadi peserta Tapera itu, yang pertama itu pekerja usia minimal 20 tahun atau sudah menikah. Jadi minimal 20 tahun, baik itu calon PNS atau misalnya kamu pekerja swasta, itu kamu udah bisa wajib lah, bahkan ya untuk mau MR ke bawah kamu harus punya Tapera. Terus kemudian yang kedua, pasal 5 PP nomor 25 tahun 2020 itu masyarakat pekerja dan pekerja mandiri wajib menjadi peserta Tapera. Jadi Tapera ini bukan hanya, kalau dulu ada ya namanya Bapertarum ya, cuman dari PNS ya, hanya untuk program PNS, TNI, Polri gitu ya. Untuk sekarang ini memang diperluas jangkauannya untuk pesertanya gitu, pekerja swasta terus kemudian pekerja mandiri, itu mereka bisa untuk dapetin programnya Tapera ya gitu. Nah, kemudian syarat peserta mendapatkan manfaat Tapera dalam pasal 37 itu masa kepesertaannya itu minimal 12 bulan. Jadi kalau misalnya kamu baru terus kemudian kamu ngajuin belum ada 12 bulan gitu ya, belum bisa ya gitu teman-teman. Terus kemudian bagi peserta Bapertarum, nah ini Bapertarum yang sebelumnya ya gitu, itu dananya akan dipindahkan secara otomatis ke peserta Tapera. Jadi otomatis kamu dari Bapertarum bakalan jadi peserta Tapera. Terus kemudian sehingga bisa langsung dimanfaatkan saldonya sesuai dengan ketentuan. Nah, ini bakalan mereka bisa memanfaatkan karena mereka punya saldo yang cukup ya untuk syarat ketentuan untuk dapetin programnya Tapera ya gitu. Terus kemudian belum memiliki rumah, terus kemudian pembiayaan rumah pertama, jadi pembiayaan rumah yang pertama ya guys. Terus kemudian yang kelima, renovasi rumah pertama. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya rumah, terus kemudian kamu berarti saya nggak bisa dapetin manfaat dari Tapera dong. Nggak, kamu bisa, tapi untuk renovasi rumah gitu. Terus kemudian untuk bangun rumah pertama di rumah sendiri, di tanah sendiri ya, sorry. Jadi ketika kamu punya tanah, kamu belum punya rumah pertama ya gitu, kamu bisa bangun rumah pakai dananya itu gitu. Oke. Terus kemudian yang ketujuh, MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah ya gitu. Itu memang dikhususkan ya untuk mereka gitu. Oke, terus kemudian besarnya iuran pemotongan untuk karyawan ya atau pekerja ya gitu. Itu 3% ya, itu 2,5% dari gaji, dan plus 0,5% itu dari pemberi kerja. Jadi kalau misalnya kamu seorang karyawan, jadi bukan 3%-nya ya gitu, bukan pekerja kamu 3%, bukan 3% dipotong dari gaji kamu, enggak, tapi 0,5%-nya itu dari pemberi kerja di perusahaan yang kamu bekerja di sana gitu.
Terus kemudian yang kedua, peserta bukan pekerja akan dihitung berdasarkan penghasilan rata-rata dalam 1 tahun. Nah ini pekerja mandiri namanya. Jadi di dalam PP nomor 25 ini dikatakan pekerja mandiri gitu. Pekerja mandiri itu seperti apa? Jadi mereka itu misalnya katakanlah pedagang ya, mereka dagang di pasar gitu ya, mereka berarti pekerja mandiri ya, tidak di perusahaan ya gitu ya. Mereka mendagangkan barang dagangannya yang dibeli sama mereka sendiri gitu. Itu namanya pekerja mandiri contohnya. Nah gimana cara ngitungnya? Itu sama, kurang lebih sama ya, 3% juga, tapi dia itu dilihat dulu berdasarkan penghasilan itu rata-rata dalam 1 tahun. Jadi rata-rata dalam 1 tahun penghasilan dia berapa, nanti dibagi 12 per bulannya, rata-ratanya berarti berapa, di situ baru dikali 3%-nya gitu. Oke guys. Terus kemudian untuk peserta tapera ya, peserta tapera itu sendiri siapa aja? Itu yang pertama ASN, aparatur sipil negara. Terus yang kedua BUMN daerah. Yang ketiga itu BUMN. Yang ketiga BUMN desa. Yang keempat itu PNS. Yang kelima TNI Polri. Akan dipungut di tahun 2021. Mereka jadi sudah mulai iurannya itu akan dipungut di tahun 2021. Jadi mereka udah mulai gitu. Tapi di tahun ini memang belum dipungut. Kenapa? Karena memang lagi dibentuk ya untuk BP Taperanya gitu. Badan pengelolanya lagi dibentuk sama pemerintah gitu. Oke. Terus kemudian yang kedua karyawan swasta ya guys gitu. Jadi peserta Taperanya ini termasuknya karyawan swasta, pekerja mandiri, dan WNA. Nah ini WNA warga negara asing itu mereka juga dipungut nih guys gitu. Dipungut besarannya juga sama. Kalau mereka bekerja yaitu 2,5%, 0,5% dari pemberi pekerja. Itu WNA tersebut dia tidak mendapatkan manfaat ya guys. Yaitu tidak mendapatkan manfaat untuk pemilikan rumah di Indonesia karena mereka warga negara asing. Nah, mereka hanya mendapatkan hasil pemupukan aja guys gitu. Pemumpukannya itu ketika mereka misalnya kontrak kerjanya di Indonesia setelah habis, mereka mau pergi ke negaranya lagi, biasanya itu bisa dicairkan gitu, WNA warga negara asing. Dan karyawan swasta, pekerja mandiri, WNA itu mereka akan dipungut maksimal ya, mereka bisa selesai itu di 2027. Jadi 7 tahun setelah terbitnya tapera ini ya guys gitu, kurang lebih. Jadi mereka bertahap ya gitu ya, untuk karyawan swasta, pekerja mandiri gitu, dan lain-lain. Oke. Terus kemudian berakhirnya peserta tapera itu ada di pasal 23 guys. Itu yang pertama, telah pensiun bagi pekerja. Jadi mereka yang sudah pensiun, mereka bisa mendapatkan hasil pemumpukannya itu diambil pas saat pensiun. Terus yang kedua, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri. Jadi mereka mencapai usia 58 tahun, kemudian mereka bisa untuk pekerja mandiri ya gitu ya, kayak pedagang tadi itu mereka stop secara otomatis gitu. Terus kemudian peserta meninggal dunia guys. Jadi kalau mereka meninggal dunia bisa diwarisnya bisa ambil. Terus kemudian peserta tidak memenuhi lagi kriteria selama 5 tahun berturut-turut. Misalnya contohnya katakanlah mereka ada suatu hal lah, lain hal, sehingga dia nggak bisa dipungut iurannya gitu. Baik dia peserta mandiri atau karyawan gitu ya, mungkin dia cacat ya kan gitu, itu nggak bisa mungkin ya gitu ya, dia terus nggak dapat kerjaan lagi gitu. Atau mungkin dia sempat cacat segala macam, kemudian punya agak kejiwaannya mungkin terganggu gitu ya guys, itu nggak bisa ya guys. Oke, terus kemudian manfaat tapera. Nah ini bagus banget. Manfaat tapera itu pembelian rumah dengan pembiayaan kurang lebih ya nih, estimasi saya itu sebesar 75% dari harga rumah, baik subsidi maupun non subsidi, dengan skema KPR bunga ringan. Jadi bunganya itu ringan, terus kemudian skemanya sama kayak KPR gitu. Jadi kayak semacam kamu tuh punya punya agunan di tapera. Jadi nanti si pihak bank itu membiayai taperanya, membiayai pembelian rumahnya gitu melalui KPR di bank gitu dengan bunga yang ringan ya gitu. Terus kemudian renovasi rumah pertama bagi peserta yang sudah memiliki rumah.
Jadi balik lagi yang tadi ya, bisa dapat ya, kamu bisa manfaatin dengan renovasi rumah pertama gitu. Terus kemudian yang ketiga, bangun rumah di atas tanah sendiri di rumah pertama. Jadi di rumah pertama kamu bisa bangun rumah kamu sendiri gitu. Terus kemudian memperoleh pengembalian simpanan beserta hasil pemumpukan dana di saat pensiunnya. Jadi untungnya lagi, manfaatnya, jadi ketika kamu nggak dapetin renovasi atau untuk bangun rumah di tanah kamu sendiri, kamu bisa manfaatin lagi bisa memperoleh pengembalian dan simpanannya itu di masa pensiunnya kamu gitu. Terus kemudian yang kelima, memudahkan masyarakat MBR khususnya pekerja mandiri mendapatkan akses di perbankan. Nah ini manfaatnya lagi bagus nih guys gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya kamu mau KPR kan biasanya pertimbangan sesuai dengan kredibilitasnya kamu ya. Misalnya kamu kan ini ada jaminan dari Tapera, kamu maksudnya akses itu lebih dipermudah lah gitu. Kreditnya kamu lebih dipermudah. Jadi di sini artinya memudahkan masyarakat MBR lebih cepat di-approve kredit rumahnya. Jadi ya itu dia, jadi balik lagi approvalnya lebih maksimal. Jadi pihak perbankan itu mitigasi resikonya gitu, itu nggak terlalu khawatir banget gitu, karena dia ada jaminan di Tapera gitu ya guys. Oke, terus kemudian prioritas pembiayaan rumah. Nah, prioritas pembiayaan rumahnya itu untuk siapa? Itu mengacu di pasal 39. Itu yang pertama, lamanya masa kepesertaan. Jadi kalau misalnya kamu kepesertaannya udah 12 bulan ya kamu bisa dapat pembiayaannya. Terus kemudian tingkat kelancaran bayar iuran, kamu misalnya bayar iuran lancar, nggak ada kendala. Terus kemudian tingkat kemendesakannya pemilikan rumah. Jadi misalnya si A ini ternyata memang butuh banget rumah nih gitu ya guys. Dia urgent banget, misalnya kan dia gunung honor ya gitu ya kan, dia belum punya rumah, terus kemudian dia kebutuhannya mendesak gitu ya kan, dia diprioritaskan gitu ya guys. Terus kemudian ketersediaan dana pemanfaatan, jadi kayak semacam berlaku kuota ya kayak di rumah subsidi juga sama gitu, pada biasanya pemerintah kalau nggak salah, lupa saya berapa triliun gitu untuk di Tapera. Nah itu berlaku kuota ya, mudah-mudahan ya pemanfaatan prioritasnya ini bisa terpenuhi ya buat kamu ya guys ya gitu, biar cepat kamu punya rumah nih gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan gini, jadi apakah sama nih kayak misalnya peserta nih bisa memantau dana Taperanya lewat online ya gitu ya. Jadi sama ya kayak BPJS. Kalau kamu punya Tapera, itu kamu tinggal ketik aja nomor pesertanya kamu, nanti bakalan disiapin kanal informasinya itu yang disediakan sama BP Tapera dan KSEI gitu. Jadi mereka sudah bisa memantau. Kamu juga bisa memantau ya dananya itu saldonya berapa gitu. Dan kamu bisa, ini kalau bisa saldo udah segini nih berarti udah bisa ngajuin nih gitu ya kan. Kamu bisa pantau secara online. Dan juga transparan ya guys. Oke, kemudian nah ini dilema ya guys ya. Kenapa dilema? Karena kalau misalnya katakanlah ini masuk ke ranahnya pekerja ya gitu, bahkan si perusahaan itu sendiri gitu, dia dengan karyawan yang bisa ribuan atau ratusan ribu gitu, kemudian dia dibebankan dengan iuran ini lagi, sebenarnya makin memberatkan ya guys gitu ya. Contohnya aja satu deh, untuk peserta pekerja ya gitu ya, pemotongan setiap bulannya ya, itu pertama dia punya BPJS kesehatan. Nah ini kebetulan di Juli sampai Desember ini, kalau nggak salah aturan 2020-nya ini pemerintah bakal menaikkan iuran BPJS ya guys gitu. Itu kurang lebih sekitar 100 ribuan lah ya guys untuk kelas 2-nya gitu. Kalau untuk kelas 1-nya 150. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerja itu bisa 1% lah ya guys. Sisanya lagi sama si pihak pengusaha ya, perusahaan ya gitu. Itu sekitar 40 ribuan. Kalau misalnya kamu gajinya UMR ya gitu, sekitar 4 jutaan ya guys gitu. Terus kemudian jaminan pensiun 1% itu 40 ribuan.
Terus kemudian kalau ditambah lagi sama tapera berapa? 2,5% guys. 0,5-nya sama perusahaan, kita nggak usah hitung ya gitu. Contohnya ini aja deh, pekerja ya gitu. Totalnya berapa nih? Kurang lebih sekitar 280.000 per bulan guys gitu. Dari gaji kamu dipotong 204 juta, dipotong 280.000. Wow. Berapa tuh guys? Berarti sekitar 3.720.000 ya guys sisanya tuh guys gitu. Nah kalau misalnya katakanlah kalau dijadiin beras bisa berapa kilo ya guys gitu. Nah coba kita pikir, kalau misalnya jadiin beras, harga beras sekarang itu kurang lebih sekitar 12 ribuan ya guys itu per kilogram. Berarti kamu bisa dapat 24 kilogram guys beras ya guys gitu. Lumayan kan, banyak banget guys gitu. Tapi sementara kamu harus dipotong untuk saat ini itu ya banyak ya. Ada BPJS Kesehatan, tenaga kerja, jaminan pensiun, tapera ya kan. Nah itu banyak banget ya guys gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kamu gajinya 4 juta ke atas nih gitu, kamu kena potongan pajak 21 ya guys gitu, PPh 21 gitu. Oke, terakhir saya akan bahas mengenai kontroversi lahirnya tapera. Jadi kenapa nih ada kontroversi, padahal tapera itu sebenarnya programnya bagus ya guys ya. Kalau misalnya tadi kita telaah ya, tadi saya bacakan gitu, saya bahas di sini, itu bagus ya guys. Tapi ada kontroversi nih guys. Apa nih kontroversinya? Yang pertama, itu Apindo menyatakan Asosiasi Pengusaha Indonesia menyarankan agar pengadaan rumah diserahkan ke BPJS TK agar tidak terjadi pungutan ganda. Jadi Asosiasi Pengusaha Indonesia ini sudah melihat ini memang ya, kalau misalnya tadi ya jaminan pensiun, tenaga kerja, terus kemudian apalagi segala macam bla 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 gitu ya kan, otomatis makin banyak kan untuk dibebankan dari 10.000 karyawan, 1.000 karyawan, ratusan ribu karyawan gitu, banyak banget ya guys gitu ya. Jadi pungutan itu terlalu banyak gitu, makanya Pindo itu menyarankan untuk dijadiin satu aja BPJS tenaga kerja. Sebenarnya bisa gitu ya, dia naikin aja gitu ya kan, untuk iurannya bisa 2,5% ya kan. Terus kemudian perusahaan bayar dananya berapa persen ya kan gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa sih dijadiin satu, nggak usah tapera tapi ada BPJS TK yang nanti fungsinya itu bisa sebagai tapera ya guys gitu. Itu dari Apindo ya guys. Terus kemudian terbitnya ini tidak tepat karena di saat pandemi corona guys gitu. Jadi disayangkan banget ya guys gitu. Kalau misalnya sekarang ini lahirnya di tanggal, kalau nggak salah ya, di aturan PP 25 nomor 2020 yang telah ditandatangani sama Pak Jokowi itu tanggal 20 Mei 2020 disahkan gitu ya. Ini sebenarnya belum tepat guys, karena apa, posisi sekarang kita memang lagi sibuk untuk pandemi corona, yaitu kita banyak pengurangan karyawan ya kan. Terus kemudian juga udah gitu dipotong ya kan, misalnya katakanlah kamu kena PHK, terus kemudian istri kamu yang masih kerja ya kan, terus kena potongan itu ya kan, lumayan buat beli beras guys. Sayang kan gitu ya guys. Jadi memang belum tepat untuk di pandemi corona saat ini. Oke, terus yang ketiga, BP Tapera harus amanah, jangan terulang lagi nih seperti Jiwasraya ya guys gitu. Banyak polemik dananya itu kemana ya kan, banyak korupsinya gitu ya. Kalau bisa ya harus benar-benar pemerintahnya harus benar-benar ngejaga nih dananya Tapera nih. Oke, kemudian yang keempat, sebenarnya Tapera itu programnya itu kayak semacam gotong royong antara pekerja dengan perusahaan guys gitu, untuk perumahan rakyat guys gitu. Jadi mereka bergotong royong ya antara pekerja dan perusahaan gitu, karena ini hampir semua lini ya guys gitu ya. Sebenarnya ya, hanya pemerintah yang membuat regulasinya aja guys gitu. Oke, terus kemudian yang kelima itu peserta WNA tidak memiliki manfaat pemilikan rumah, hanya saja tabungan saja gitu ya. Jadi WNA itu memang nggak bisa punya mereka hanya tabungan saja untuk di sini ya guys gitu, untuk pemungutan Tapera ya guys gitu. Jadi sebenarnya
nggak terlalu manfaat banget untuk NA ya. Tapi ya nggak tahu lah gitu ya kan, kalau saya netral aja gitu ya kan. Yang jelas kalau misalnya emang tapera ini tadi ya kontroversinya bisa bisa dipikirkan kembali untuk dikaji ulang gitu ya, mungkin saja program tapera ini lebih bagus, karena memang bagus juga sih gitu, karena tapera ini jadi kayak semacam jaminan kalau misalnya seorang ini bisa di-approve lebih maksimal lagi sama bank gitu ya, karena adanya tapera ini gitu. Tapi balik lagi gitu ya, tapera ini membebankan sama pekerja nggak gitu, tapi ternyata di sini kan ada membebankan gitu. Itu aja guys informasi yang bisa Ari sampaikan di konten tapera kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman mudah-mudahan ada informasi atau masukan gitu ya mengenai tapera itu seperti apa. Barangkali teman-teman ada yang pro nih, oh iya bagus nih dari pemerintah, atau mungkin ada yang kontra gitu. Boleh diisi aja di komentar di bawah ini gitu. Teman-teman nanti isi di sini, barangkali nanti kita bisa bahas. Atau mungkin barangkali ya kan dari pertanyaan teman-teman atau mungkin ada pro kontranya gitu, bisa saya bikin konten baru lagi untuk membahas itu ya. Oke, gitu aja. Sukses selalu untuk kita semua, hindari corona, hati-hati, pakai masker, jaga jarak, karena di luar sana masih banyak, udah gitu juga masih ternyata gara-gara transisi PSBB ini untuk total coronanya itu, untuk positif corona itu makin banyak gitu. Makanya teman-teman juga hati-hati di luar sana. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.